Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Pasti sehat semua ya, pasti sudah tidak sabar dan bersemangat mau mendengarkan firman Tuhan kan? Jadi hari ini sekolah minggu ibadahnya online ya adik-adik, tapi meskipun online, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk siapkan diri adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya juga. Oke. Jadi di sini Kak Vivi mau membawakan firman Tuhan tentang taat dan percaya. Pasti Tuhan memenuhi janjinya. Oke. Nah, siapa yang di sini selalu taat sama Tuhan? Angkat tangan semuanya. Ya, Kak Bebe percaya adik-adik di sini tuh pasti semuanya taat sama Tuhan. Oke? Oke, tapi sebelum itu Kak Bebe mau ngajak adik-adik buat nyanyi liriknya pendek kok ini. Pasti tahu lah adik-adik ya lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kamu anaknya dan kau juga. Eh, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, lalu duduk. Nah, mari kita duduk, duduk, siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang Kak Veve bawakan lagu tadi ya, yang lagu sekolah minggu yang tadi itu tentang Abraham. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham. Oke. Jadi mari di sini kita buka Alkitabnya di Kejadian 21. Oh, maaf di sini Kak Bute lupa menyantumkan ayatnya. Pasal 21 ayat 1 sampai 7. Nah, judulnya apa adik-adik? Tentang Ishak lahir. Oke. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak yang lain. Oke, jadi, nah ini, jadi di sini Abraham ya adik-adik, di sini Abraham, di sini Abraham, dan di sini kita tahu ya bahwa Tuhan berjanji sama Abraham akan diberikan keturunan, yaitu anak laki-laki, dan istrinya Abraham itu akan mengandung anak tersebut. Dan Tuhan melakukan semua ini karena Abraham taat dan percaya sama Tuhan. Oke. Terus, nah, lalu Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham dan apa ini? Istrinya namanya Sarah. Oke, kita lihat di Alkitab ya. Di ayat kedua itu, terus maka mengandunglah Sarah dan lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Sarah akhirnya mengandung anak laki-laki dan Tuhan memenuhi janjinya kepada mereka. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ishak. Kelihatan salah di sini. Ishak. Ishak ini adalah anak laki-laki yang dilahirkan dari kandungannya Sarah dan inilah janji Tuhan. Lalu di ayat 6 Allah tertulis, berkatalah Sarah di ayat 6, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Pastinya mereka bahagia ya adik-adik karena akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki, mempunyai keturunan gitu.
Nah, adik-adik, kebaikan yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah ini sangat besar, membawa kebahagiaan pastinya bagi keluarga kecil mereka. Oke. Nah, akhirnya lengkap sudah nih Abraham, Sarah, dan Ishak, anak-anak mereka. Lalu kita sekarang buka di Kejadian 22. Habis 21, sekarang 22. Di ayat ke-1 sampai 19. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Dan mari kita baca ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk membawa Ishak dan mengorbankan Ishak, gitu ya. Dan pastinya Abraham merasakan sedih gitu ya, karena anaknya juga sudah lahir ya tadi kan sudah besar, lalu anak kesayangannya ini bakal dikorbankan. Tapi Abraham itu percaya sama perintahnya Tuhan, makanya dia mentaati perintah Tuhan. Tuhan menguji Abraham agar Abraham benar-benar dipersiapkan Allah untuk menjadi bapa dari segala bangsa, dan Tuhan itu juga menguji seberapa besar rasa percaya Abraham kepada Allah. Nah, lalu keesokan paginya Abraham bangun dan berangkat ke tempat yang disuruh Tuhan tadi dan membawa alat, barang-barang, lalu juga yang lain dan juga Ishak pastinya yang dibutuhkan. Lalu Abraham berangkat bersama Ishak dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Oke. Dan Abraham tetap menjalankan perintah dari Tuhan meskipun dia pasti merasa sedia akan mengorbankan anaknya. Tapi Abraham percaya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Lalu mari kita baca di ayat 7 dan 8. Bisa dibuka. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, jadi Ishak ini ngira kita itu akan mengorbankan seorang korban seperti domba gitu. Domba karena yang biasanya dikorbankan binatang kayak domba atau lembu atau yang lainnya. Tapi karena Abraham sudah membawa anaknya ke tempat yang disuruh Tuhan, terus akhirnya Abraham bilang ke anaknya nanti akan disediakan sama Tuhan. Di sini Abraham tidak langsung ngomong gitu lah. Kalau itu Ishak yang akan dikorbankan. Oke. Lalu mereka mendirikan mezbah di situ dan diikatnyalah Ishak di atas kayu api. Nah, di sini di sini pada saat Ishak itu diikat dan mau dikorbankan, di sini Ishak baru tahu kalau misalnya dirinya lah yang akan dikorbankan. Oke, lalu sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu pas sudah mengangkat pisau itu, malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham. Lalu Abraham jawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi, jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh anak itu.
Di ayat yang ke-12 ya adik-adik, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Gitu. Nah, di sini Ishak akhirnya tidak jadi dikorbankan, dan Tuhan melihat bahwa Abraham ini takut akan Allah, taat kepada Allah juga, makanya tidak jadi. Dan akhirnya Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, dan domba itulah yang akhirnya dikorbankan. Nah, di sini pada saat ilustrasi gambar pada saat Ishak mau dikorbankan itu ya. Ya, dan karena Abraham taat menuruti perintah Allah, maka Abraham diberkati oleh Tuhan, yaitu keturunan Abraham yang akan sangat banyak seperti bintang di langit. Karena Abraham taat sama Tuhan, Abraham mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tuh. Dan di sini. Nah, terus pada saat tidak jadi dikorbankan, Abraham pastinya juga sangat senang ya, bahagia, karena anak kesayangannya tidak jadi dikorbankan. Tetapi di sini Tuhan sayang kepada kita semua, sayang kepada Abraham, Ishak, dan semuanya. Sayang kepada kita, adik-adik juga. Makanya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Oke. Wah, jadi kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa ya adik-adik. Dan karena ketaatan Abraham, maka Abraham diberkati dan akan selalu disertai oleh Tuhan. Dari firman ini, kita bisa belajar ya adik-adik bahwa pentingnya kesabaran dalam menunggu janji Tuhan. Abraham yang sudah tua dan tidak punya anak, lalu Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, dan karena Abraham taat dan percaya, maka ia menunggu dengan sabar janji Tuhan. Nah, terjadilah janji itu dan lahirlah Ishak. Oke, karena ketaatan Abraham, maka Tuhan memberikan berkat yang besar bagi Abraham dan keluarganya juga, dan keturunannya juga. Oleh karena itu, adik-adik, ingat selalu ya, kita harus selalu taat dan percaya sama Tuhan. Maka adik-adik juga harus selalu berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, dan percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Misalnya kalau kita ingin mendapatkan nilai bagus nih, adik-adik sekolah, maka kita harus rajin belajar, selalu berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan, rajin baca Alkitab, maka Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oke. Oleh karena itu kita harus takut akan Allah dan selalu apa? T-A-A-T, taat sama Tuhan. Oke. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Pepe harap semuanya ingat selalu ya, harus taat sama Tuhan. Oke? Sayang sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini, yaitu oleh kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah belajar bahwa tokoh Abraham, Bapak Abraham yang taat dan juga percaya kepadamu ya Tuhan, dan selalu menaati perintah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kita ingin seperti itu ya Tuhan selalu sertai kami ya Tuhan, semoga kami bisa menjadi taat seperti Abraham. Dan juga ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami, guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu ya Tuhan, dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ya Tuhan, berkatilah kami dan selalu sertailah kami, sertai juga keluarga kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa minggu depan datang sekolah minggu ya di gereja. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye.